Cara selanjutnya kita akan mendengarkan bersama Sekapur Siri dari bakal calon gubernur provinsi. Selamat pagi. Pada kesempatan ini sekali lagi kami berterima kasih atas kesempatan dari DPW PAN untuk menerima kami, dan kami berdua datang berpasangan supaya maksud dan tujuan adalah mengurangi kebingungan yang lain ya. Karena biasanya setelah selesai datang dengan satu orang kita dukung, yang kedua siapa? Jadi kita datang berdua untuk memudahkan satu visi, yaitu kami mau menghadirkan NTT yang sukses, dan visi kami adalah NTT yang sejahtera dengan program-program yang memang akan mengena pada masyarakat dengan dua hal mendasar, yaitu kesehatan dan pendidikan. Kemudian ada 4 hal lain nanti yang mendukung, yaitu yang terkait dengan kegiatan pertanian, peternakan, kelautan, dan juga kegiatan pariwisata. Dan akhirnya kami menghadirkan kesejahteraan. Kita paham bersama kesejahteraan adalah masalah persepsi masyarakat dan perasaan masyarakat dia tinggal di NTT itu seperti apa. Nah, untuk menghadirkan kesejahteraan, kami akan memastikan bahwa kita akan memiliki ASN yang profesional, kita akan memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung seni, budaya, olahraga yang memang sangat kaya di NTT ini yang lama tidak terekspos secara maksimal. Dan tentu untuk lapangan kerja, kami percaya bahwa dengan kegiatan-kegiatan hilirisasi di setiap aspek yang tadi saya sebutkan, pertanian, peternakan, dan kelautan, itu akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan tentu satu hal yang sangat penting saat ini adalah terkait dengan kondisi fiskal NTT yang memang sangat-sangat ketat, kalau tidak dibilang negatif ya. Dan ini harus diperhatikan dengan baik dan dengan seksama. Itu kami siapkan. Nanti kalau dalam proses ada hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, kami sangat siap dan kami sangat terbuka untuk diskusi ya, apapun untuk NTT yang terbaik. Jadi kami menghadirkan diri kami berdua, saya dengan Pak Sebastian ini, kami dengan latar belakang yang berbeda, supaya kami bisa saling mengisi untuk Nusa Tenggara Timur yang lebih baik. Besar harapan kami bahwa kami akan didukung oleh PAN ke depan, dan juga karena persyaratan minimal adalah 13 kursi, jadi kami hanya membutuhkan sampai yang kurang lebih bisa masuk untuk menjadi calon gubernur yang akan dipilih oleh rakyat NTT demi NTT yang lebih baik. Demikian dari kami. Terima kasih. Sangat cemerlang konsep dan ide untuk membangun NTT. NTT pada khususnya dan umumnya sangat kaya akan sumber daya, tetapi dengan tagline yang digaungkan oleh Bapak Orias, yang penting kita jangan mencuri. Untuk itu, saudaraku sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DPW PAN NTT yang diwakili oleh saudaraku sekretaris, dalam hal ini saudaraku Martin Alenggu. Kesempatan kami berikan. Kita semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Pak Orias dan Pak Sebastian. Ini dua nama yang memang tidak asing di Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan dulu. Ini kita tim pilkada. Jadi kalau kita di PAN itu tim pilkada itu disebut tim 7. Kita ada 7 orang, yang ada di sini kita ada 5 orang. Yang pertama, paling ujung itu Pak Emmanuel Pasar. Beliau di PAN itu sebagai salah satu wakil ketua bidang advokasi hukum. Beliau adalah pengacara juga di PAN. Kemudian yang kedua ini Ibu Mary Dando, beliau bendahara kami. Nah, kemudian ini Ibu Lawrence. Kalau dulu Bapak mungkin kenal Pak Lawrence Bahan Lama, Ketua Komisi 5 dulu. Ini istrinya. Beliau anggota DPR Provinsi di PAN, salah satu anggota fraksi PAN. Kemudian ini Bapak Simon Dima. Kalau ini anak nakal di PAN juga, keboi kami. Jadi beliau ini anggota DPR Kota Kupang. Ini kalau 2029 ini kami akan dorong untuk maju DPR RI. Nah, ini target kami. Saya sendiri Martin Lenggu, saya berasal dari Rote, mungkin satu pulau dengan Pak Orias ini. Baik, terima kasih Pak Orias dan Pak Sebastian yang hadir di rumah PAN.
kami di PAN itu sebut rumah. Jadi bukan sekretariat, tapi kami sebut rumah. Panggilan kami di internal partai itu saudaraku. Jadi mohon izin nanti saya sapa saudaraku Rias dan saudaraku Sebastian Saban. Terima kasih banyak sudah hadir di sini untuk bisa mengikuti proses ini. Tentu sebagai masyarakat, sebagai partai politik, kami berharap bahwa pemilu harus memberikan harapan. Kenapa? Karena NTT saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam banyak data yang kita peroleh bahwa Nusa Tenggara Timur masih sangat jauh dari provinsi-provinsi yang lain, masih keterbelakangan dalam banyak aspek. Dan tentu masyarakat dalam proses pemilu ini berharap banyak. Kira-kira siapa yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Nusa Tenggara Timur? Partai Amanat Nasional kami diminta dari pusat untuk selalu menyuarakan 3 hal yang perlu diperjuangkan untuk Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Kalau tadi Pak Uli saya sebut 2, tapi saya pikir dengan 2 itu juga bisa menyelesaikan persoalan utama, yaitu kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Dan ini persoalan yang perlu diperjuangkan, sehingga siapapun yang masuk atau melalui pintu Partai Amanat Nasional, ini 3 aspek yang kami dorong untuk bisa diperjuangkan, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit di Nusa Tenggara Timur. Kami mengikuti kerjaan dari Pak Rias. Kalau beberapa tahun lalu ada viral di media, di televisi, bagaimana begitu juga ketika beliau menjadi direktur Inalum itu di DPR itu sangat berani untuk melawan. Saya pikir ini luar biasa dan kita butuh orang-orang yang berani. Karena orang berani yang bisa sukses. Jadi saya pikir kalau sosok dari Pak Ores ini luar biasa untuk bagaimana tadi disampaikan juga bahwa salah satu tagline yang coba digaungkan di Nusa Tenggara Timur, jangan mencuri. Ini luar biasa dan hanya orang-orang berani yang bisa mengeluarkan statement seperti ini. Dan kami percaya bahwa Pak Rias mampu untuk menyelesaikan. Kami di Partai Amanat Nasional sebagai tim pilkada, kami hanya bersifat administratif di sini. Kami menerima berkas-berkas yang datang, kemudian nanti kami akan rekomendasi semuanya ke DPP. Nanti silakan Bapak Rias, saya pikir pasti punya jaringan di Jakarta, di DPP. Nanti kami akan bawa ke sana, kemudian di sana nanti kita akan berdiskusi lagi di sana. Karena memang kami di PAN itu hanya punya 4 kursi. Artinya bahwa untuk bisa mendukung itu kami masih nanti kita tetap setelah pendaftaran ini kita akan berjuang proses pendaftaran ini. Kami akan mengundang Bapak Rias dan kalau bisa fit and proper mungkin terlalu ini, tapi kita sekedar untuk mendalami visi dan misi dari Bapak. Konferensi pers bersama teman-teman media. Untuk itu kita akan bergeser ke bagian tapi mainkan. Siap. Iya, makanya biar bisa Baik, selamat siang kawan-kawan media. Ini di hadapan kita ada 2 pasangan, satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Kami persilakan untuk satu persatu pertanyaan, mungkin dari kiri ke kanan supaya biar kita imbang. Silakan. Lagi, mungkin bisa sampaikan gambarkan sedikit kepada kami terkait dengan komunikasi di level DPP. Ya, terima kasih. Kalau untuk komunikasi dengan DPP, saya komunikasi dengan Pak Sekjen, Pak Edi, karena beliau kan bankers dulunya dan memang kita dari satu bidang ya sebagai bankers. Jadi beliau menyarankan untuk komunikasi juga dengan partai lain ya, karena PAN kan 4 kursi, jadi mau ya sejalan dengan tadi
disampaikan oleh Pak Martin bahwa kita harus tambah supaya 13 kursi kan. Jadi komunikasi saya dengan PAN di level elitnya ya itulah saja. Nah sejauh ini statusnya Pak Ores masih non partai atau seperti apa? Saya non partai. Jadi sebagai profesional diminta membantu TPN kemarin, ya saya bantu dan kebetulan bagiannya bendahara kan, urus uang paling gampang. Memang bagian saya jadi gampang. Saya kalau urus legal malah susah, beliau lebih ahli kan urusan legal. Kemudian hari ini Bapak membawa Pak Sebastian ini, apa komposisi memang sudah harga mati atau seperti apa ini? Kita berdua ini datang untuk NTT. Jadi kalau ada yang mau dengan Pak Sebas saja silakan. Nah, atau mau dengan saya saja silakan, tetapi alasannya harus kuat bahwa memang NTT perlu pasangan yang begitu, ya. Jadi kita terbuka untuk NTT yang lebih baik, tetapi kita juga ingin dapatkan orang yang pas. Sejauh ini kami berdua merasa kita pas untuk NTT. Kalau ada yang merasa lebih pas, silakan datang. Tapi kita akan, kalau tadi saya akan di fit and proper, kami juga fit and proper. Ya. Kalau dengan tagline jangan mencuri, jangan kasihan NTT. Berapa tagline itu sudah muncul? Tagline itu muncul negara lain dengan skor yang bagus di ranking 1, 2, 3 itu ada Singapura. Nah, kalau mendaftar langsung saya datang, online saya sudah mendaftar di PDP. Baru itu saja. Bukan hanya itu, baru itu. Ya, setelah itu, setelah ini kembali lagi ke bos, señor Rosa, orang ngirim. oh enak sama gitu sama Ayo Kak. Begitu lah. Kagak. kan dia bertemu di rumah.